Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Putri Lutfi Oktavia dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation GDPR di Uni Eropa. Baik, next selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari data pribadi, perlindungan data pribadi ya. Nah, pengertian data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Biasanya memang data pribadi itu dilindungin ya kerahasiaannya. Jadi kalian yang memiliki data pribadi mohon tidak disebarkan begitu saja gitu. Karena bakalan dirawat, dijaga serta dilindungi gitu kan. Nah, ini adalah pengertian kedua mengenai GDPR. GDPR, General Data Protection Regulation, adalah aturan yang mengatur perlindungan data pribadi yang mengikat di negara-negara Uni Eropa. GDPR merupakan salah satu aturan acuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini pengertian dari data pribadi. Sebenarnya perlindungan data pribadi itu juga perlindungan seperti GDPR, aturan gitu, tapi punya Indonesia. Nah, untuk yang ini GDPR itu punyanya Uni Eropa. Oke. Nah, di sini ada tujuan dari keduanya. Yang pertama, ini tujuan dari perlindungan data pribadi atau PDP. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Nah, tujuan dari perlindungan jadi kita memiliki data pribadi yang harus dilindungi. Nah, negara itu punya peraturan dan perlindungannya gitu. Nah, yang kedua ini ada tujuan dari GDPR. Sebagaimana artikel 1 GDPR, peraturan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi dan privasi tiap orang untuk meminimalisir adanya penyebaran data tanpa seizin pemilik data. Jadi, di Uni Eropa itu adanya GDPR untuk melindungi privasi data setiap orang di sana agar tidak terjadinya penyebaran data tanpa seizin pemiliknya. Nah, kita sudah sampai pada tema utama kita yaitu perbandingan Undang-Undang PDP dan juga GDPR. Yang pertama, isi dari GDPR itu aturan mengenai hak untuk mengakses data pribadinya. Nah, hak untuk mengakses data pribadi sangat penting ya, jadi harus utama dan jadi yang pertama gitu. Nah, dari GDPR ada artikel 15 GDPR mengatur bahwa setiap orang setidaknya berhak mengetahui apakah data pribadinya dikumpulkan, jenis data apa saja yang diambil, serta bagaimana pemanfaatan data tersebut akan digunakan. Jadi, untuk menggunakan data pribadi tersebut juga ada aturannya gitu. Nah, dalam Undang-Undang PDP, hal ini juga diberlakukan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan salinan data pribadinya, sebagaimana ketentuannya ada di pasal 7 Undang-Undang PDP, yaitu
perlindungan data pribadi. Ini perbandingan yang pertama. Setelahnya ada perbandingan yang kedua, yaitu hak untuk dihapus atau rights to be forgotten. Hal ini diatur dalam artikel 17 GDPR. Nah, ini milik GDPR nih aturannya. Nah, hak untuk dihapus ini dimaksudkan agar tiap orang meminta kepada data controller untuk menghapus segala bentuk data pribadinya. Jadi ketika kita sudah menyebarluaskan data pribadi kita, itu juga bisa dihapus gitu. Dalam peraturan Indonesia, PDP, perlindungan data pribadi juga ada gitu. Nah, isinya hak untuk dihapus atau dilupakan ini tidak diatur dalam Undang-Undang PDP, melainkan dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi sebenarnya Indonesia dalam hak untuk dihapusnya itu justru nggak ada ya. Jadi bukan nggak ada, tapi kayak diatur ulang pasal dalam pasal yang berbeda gitu. Lanjut. Perbandingan yang ketiga ada aturan terkait dengan Data Protection Officer DP atau DPO gitu. Nah, Depo ini bertanggung jawab untuk memastikan proses pengumpulan data hingga pemanfaatan data telah sesuai dengan aturan yang termaktub di dalam GDPR, termasuk ya di dalam GDPR sebagaimana ketentuan dalam artikel 38 Jo, artikel 39 GDPR. Nah, jadi DPO itu penanggung jawabnya gitu proses pengumpulan data hingga pemanfaatan data. Nah, GDPR itu ada gitu. Di GDPR aturan ini ada gitu. Nah, mari kita lanjut di UU PDP. Sejalan dengan diundangkannya UU PDP, ketentuan mengenai DPO ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang PDP. Nah, berarti ada ya di aturan ketiga ini terkait DPO, Data Protection Officer. Nah, di Indonesia ada gitu. Lanjut. Nah, kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran atau hukuman yang dijatuhi ketika ada seseorang yang melanggar atau perusahaan gitu ya. Nah, ini hukuman yang pertama ini dari GDPR. GDPR telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan dikenai denda 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Nah, jadi sanksi pelanggaran tersebut gak main-main ya, jadi kayak sangat penting gitu. Data pribadi itu tidak boleh bocor gitu kan. Nah, yang kedua ini ada perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi, misalnya mencuri, menyebarkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk pemalsuan data pribadi. Perbuatan ini diancam dengan hukuman pidana penjara mulai dari 4 tahun hingga denda miliaran rupiah. Nah, jadi yang di bawah ini itu adalah sanksi pelanggaran di Indonesia yang dimiliki oleh PDP ya. Nah, kalau misalkan yang di atas ini itu yang miliki GDPR, maksudnya yang punya GDPR gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini sumber-sumber saya mencari pengetahuan tentang GDPR dan PDP itu. Ini sumbernya ya. Oke. Ada 3 sumber. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan ya. Oke, kita baca kesimpulan dari perbandingan
PDP dengan GDPR, yaitu meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi data pribadi, ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang PDP dan GDPR. Nah, tadi udah saya jelaskan bahwa ada beberapa perbedaan ya dari PDP dan GDPR. Nah, keduanya memiliki hukuman atau sanksi yang layak dan sesuai, hanya memiliki perbedaan peraturan yang sedikit ya. Walaupun jadi gini, PDP dan GDPR memiliki tujuan yang sama, tetapi ada juga perbedaan. Jadi nggak sama semuanya sama ya, kayak yang tadi ada peraturan yang GDPR punya, tetapi Indonesia tidak punya. Nah, jadi peraturan data pribadi itu sangatlah penting. Jadi setiap negara pun harus memiliki peraturan dan sanksi pelanggaran yang tepat. Jadi sanksi pelanggaran itu banyak macamnya, nggak hanya tadi yang ini di atas ini, gitu. Nah, ini slide kutipan gitu dari saya bahwa privasi itu penting. Jadi kalian kalau bisa privasi apa ya, data pribadi kalian itu jangan sampai tersebar gitu, karena privasi itu penting. Oke, lanjut. Sudah sampai di terakhir gitu. Demikian presentasi dan penjelasan mengenai perbandingan Undang-Undang PDP dengan GDPR. Jadi beginilah penjelasan saya. Apabila ada yang kurang dan juga materinya kurang tepat, kalian bisa lihat di Google ataupun sumber-sumber lainnya. Jadi, terima kasih yang telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.